Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kabar selindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sarilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah melupakan bahagian hidupmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sesama manusia kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ardh, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran dan surah Al-Qasas 28:77. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Rasul Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada beberapa pilar yang menyebabkan dunia dan agama itu akan tegak. Kalau pilar-pilar tersebut, penopang-penopang tersebut patah, maka dia, agama dan bangsa negara tersebut akan ambruk dan hancur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama kata beliau adalah madamal awliya la yabkhalu bima khalau, selama orang kaya tidak kikir dengan kekayaannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selama orang kaya, kata Imam Ali, tidak kikir dengan kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepanjang itu agama dan bangsa akan tetap tegak dan berkembang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa seperti itu? Beliau menyatakan maqamadin illah bil mal, agama itu tidak akan tegak dan tidak akan bisa dikembangkan
tidak akan bisa dimajukan, tidak akan jaya agama itu kalau tidak didukung oleh yang namanya harta, yang namanya benda, dan semua itu tentu dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang melebihi harta tersebut. Ingat hadirin, bicara masalah harta itu dua yang ditanya. Min aina iktasabahu, dari mana didapat. Jadi harta itu dari mana kita peroleh, baik atau tidak, halal atau haram, hak atau batil. Itu akan ditanya, akan disoal. Wa inna anfaqahu, kemana dipergunakan. Itu akan ditanya. Kalau masalah umur cuma satu, 60 tahun hidup, kemana umurmu? Tapi kalau masalah harta, dari mana didapat, kemana dipergunakan? Mukawalakan, kalau di Minang seperti itu. Oleh sebab itu, orang yang arif, orang yang baik itu mempergunakan harta titipan Allah untuk sebagai wasilah, perantara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak menjadi penghalang untuk ingat kepada Allah. Dulu tidak ada harta, dititipkan oleh Allah mobil, dititipkan rumah, dititipkan pangkat jabatan. Demi ngejar-ngejar itu semua, mengurus itu semua, lalai. Dulu belum punya apa-apa, rajin. Dalape putih waktu latipo di masjid. Bahkan sering menjadi muazzin. Udah dititipkan oleh Allah, udah mulai lalai. Di sini oleh Allah, jangan gara-gara harta, gara-gara anak menjadi penghalang untuk ingat kepada Allah. Kamu akan rugi. Orang yang ma'rifat itu, orang yang zuhud itu bukan tidak perlu dunia. Perlu, dunia itu perlu. Menjadikan dunia sebagai sarana, wasilah, perantara, taqarrub ila Allah, untuk mendekat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, selama orang kaya tidak kikir dengan kekayaan yang dititipkan kepadanya, dia membantu fisabilillah, jalannya tegak agama Allah, panti-panti, rumah-rumah ibadah, pelaksanaan-pelaksanaan keagamaan lainnya, kajian-kajian majelis ilmu, pondok-pondok Al-Quran, maka sepanjang orang kaya tersebut mempergunakan hartanya pada jalan Allah, insya Allah agama dan bangsa itu akan tegak dan jaya. Tapi kalau hanya satu-satunya mengejar kepentingan untuk pembangunan yang zahir, yang syariat saja, masjid megah, hebat, wah, enggak tahu mantapnya dong, isi dah dong. Ini tidak benar juga itu. Bahkan jutaan, puluhan juta demi pembangunan fisik masjid, tetapi pembangunan mental spiritual yang isi masjid itu tidak ada. Ini bahaya. Nanti di akhir zaman akan datang masjid itu tinggal kosong, nggak ada isinya. Ini penting. Kepada tamirul masjid, kita pikirkan bagaimana membangun fisik masjid itu penting, iya. Membangun mental spiritual yang akan mengisi masjid itu jauh lebih penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, negara, agama, bangsa akan tegak dan berkembang selama wa madamal ulama ya'malu bima amilu. Orang-orang alim, para ulama mengamalkan ilmunya,
bisa manusia itu menyebabkan sombong, salah satunya karena ilmu. Udah selesai S1, S2, S3, udah habis semua, gelar sudah banyak, titelnya sudah panjang. Kalau untuk membelakang kepada Allah, menyesatkan umat, dollu wa adollu, itu bahaya. Kalau dollu, dia yang sesat. Kalau wa adollu, menyesatkan. Umpamanya itu maksudnya dia punya jamaah, dia punya anggota, dia sebagai pimpinan. Kalau dia sudah menyesatkan, itu sudah lain ceritanya. Padahal hakikat ulama itu dalam pandangan Allah, innama yasyallah min ibadihi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah di antara hamba-hambaku. Semakin banyak ilmu, semakin tunduk kepada Allah. Aiko kalau di Minang namanya bagaikan ilmu padi, makin berisi makin marunduk, enggak semakin mencotang loh. Lain padi hijau beriampo namanya rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang para ulama mengamalkan ilmu, membimbing umat, menyampaikan yang hak, mendakwahkan agama-agama Allah, maka sepanjang itu agama, bangsa dan negara itu akan tegak dan jaya. Tapi kalau ulama sudah berbagi, dan nanti di akhir zaman itu namanya ulama isu, ulama yang jahat. Dengan apa jahatnya? Dengan fatwa yang dia miliki. Dicari-carinya ayat hadis, dicocok-cocokkannya untuk mencari kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan kelompok. Dia tidak memikirkan umat akan kocar kacir, umat akan bingung mau mengambil kemana. Dia tidak perlu itu. Ini adalah ulama-ulama isu. Maka kata Rasul, nanti akan muncul di akhir zaman ulama yang seperti itu. Siapa yang akan dipedomani? Pedomanilah ulama yang istiqomah, yang berpegang teguh dengan aturan Allah dan Rasul. Tidak ada lain daripada itu. Karena ulama itu kalau di Minangkabau dalam pituahnya suluh benda, suluh. Hadirin mungkin kita tahu di suluh. Kalau ini kan listrik, suluh, lampu penerang. Siapa yang akan diterangi? Umat. Minal zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada terang benderang. Itu jalan Allah. Oleh sebab itu istiqomahlah. Para ulama-ulama yang istiqomah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Ada tantangan, iya, itu risiko. Tapi Allah tidak melihat dari hasil usaha kita, tapi Allah melihat dan memandang bagaimana usaha yang kita lakukan tersebut. Yang ketiga, yaitunya agama, bangsa dan negara akan tegak insyaallah. Wa madamal juhala la yastakbiru, sepanjang orang-orang awam tidak takabur dengan keawamannya. Kalau tak tahu bawa bertanya. Kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Dalam masalah hukum-hukum Allah tidak bisa ditebak-tebak. Harus ada ketentuan-ketentuannya. Faiza azamta, kalau kamu itu ada terjadi perbedaan pendapat, selang sangkitu, kalau dibilang selisih paham, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah itu Al-Quran, Rasul itu hadis, sunnah. Tidak ada lain daripada itu. Siapa orang yang ngerti dengan Al-Quran? Para ulama. Siapa yang paham dengan hadis? Para ulama. Itu jaminan, nggak ada yang lain. Al-ulama warathatul anbiya, kata Rasul. Ulama itu pewaris para nabi dan Rasul, bukan ahli waris, pewaris yang melanjutkan perjuangan
perjuangan para nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul halal kata nabi dan rasul, halal kata ulama, haram kata nabi dan rasul, haram kata ulama. Itulah ulama. Nabi dan rasul itu wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham, wala dinarun wala dirhamun, walakin akan tetapi yang ditinggalkan al-ilmu wal ulama, ilmunya para ulama. Nah, maka kembali ulama tadi orang yang tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Kalau ada bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dipakai, haram hukumnya. Maka kembali kepada aturan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah agama bangsa dan negara akan tegak sepanjang wa madamal fuqara la yab'in, selama orang-orang fakir tidak menukar kefakirannya itu dengan dunia yang sesaat dan sebentar. Hadirin, nasib awak pun tidak tahu. Mungkin kadar kehidupan kita segitu. Lah mati-matian awak diwancari di bawah saum. Tapi ingat konsepnya, jangan lupa halalan thayyiban. Bukan halal saja, ada thayyib. Bukan thayyib saja, baik saja, ada halal. Tidak boleh keluar daripada itu. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, segitu kadar hasil dari usaha, berarti itu yang terbaik. Sering ada iklan-iklan kita baca gitu kan, jangan cari yang banyaknya, tapi carilah yang berkah. Itu penting, sangat penting sekali. Buat apa banyak kalau tidak berkah? Al-Fatihah kan mengajarkan ghairil maghdubi, bukan jalan-jalan orang yang goblok, yang dibenci. Buat apa kita hidup kalau Allah benci ke kita? Harta banyak melimpah, pangkat jabatan tinggi, Allah benci. Walaupun bukan pula orang-orang yang sesat. Kita tak ingin seperti itu, tidak ingin dibenci Allah, tidak ingin sesat. Alhamdulillah. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Kita doa selalu. Nah, siratal mustaqim itu orang yang diberi nikmat oleh Allah, tidak dibenci, tidak dimurkai. Nah, itulah konsepnya halal dan thayyiban. Jangan memakai konsep dan prinsip hati gotek, halal haram atau tarwih. Itu tidak bisa. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatahiru ya bil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna